Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hendy. Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro. Dengan NPM 1940302041. Di video kali ini saya akan membuat video simulasi untuk mata kuliah praktikum elektronika daya yang berjudul percobaan 3, yaitu AC/DC receiver. Langsung saja kita kepada simulasi. Yang pertama kita mengambil power supply dulu, lalu berikutnya kita mengambil pengukur tegangan, volt ampere. Berikutnya kita mengambil komponen thyristor, lalu mengambil komponen resistor. Yang berikutnya gate, lalu setelah semua komponen telah diambil, selanjutnya kita langsung kepada merangkai. Yang pertama kita atur dulu posisi dari gate. Selanjutnya kita susun rangkaian menjadi satu. Kita sambungkan gate dengan thyristor, lalu voltmeter, berikutnya kita hubungkan ubah posisi dari voltmeter. Voltmeter yang satunya juga hanya dekat power supply, lalu kita hubungkan. Hubungkan voltmeter ke resistor. Selanjutnya kita hubungkan lagi. Setelah terhubung seperti ini, selanjutnya kita memberikan penamaan pada masing-masing komponen agar mudah dapat hasilnya. Untuk yang berada dekat dengan power supply itu adalah V input. Kita display. Untuk tegangan inputnya itu kita gunakan 311 untuk frekuensi 50. Selanjutnya untuk gate-nya ini adalah tegangan SCR. Display. Lalu untuk gatingnya
Jika kita menggunakan frekuensi 50, jadi frekuensi itu 50, lalu untuk switching points-nya atau derajat listriknya itu 10 per 180. Kita tampilkan. Ini merupakan gating. Dengan frekuensi 50. Lalu untuk tahanannya itu 12 ohm, dan untuk V yang ini adalah V output. Kita tampilkan. Lalu kita perbesar. Untuk agar simulasi dapat berjalan dengan baik, kita menggunakan simulation control. Dikarenakan kita menggunakan frekuensi 50, jadi kita menggunakan 0,04 untuk simulation control untuk total time-nya. Nah, setelah semua sudah seperti ini, selanjutnya kita coba run simulasi. Yang pertama untuk V inputnya, lalu berikutnya untuk V outputnya, lalu yang terakhir adalah V SCR nya atau tegangan dari SCR. Berikut merupakan sinyal kontrol yang dihasilkan dari percobaan ini, dimana saat V inputnya itu memberikan tegangan positif, hasil tegangan output yang dihasilkan itu juga positif. Begitu juga yang terjadi pada SCR. Dan saat gelombang sinusnya itu adalah negatif, hal yang sama juga terjadi pada V output, yaitu dia menjadi terputus atau tidak ada, atau menjadi datar seperti ini pada gelombangnya. Selanjutnya untuk dapat lebih detail lagi, kita lihat data pada steady state untuk masing-masing data. Untuk V inputnya itu lalu V outputnya, lalu V SCR nya. Untuk V inputnya itu 219 volt atau dibulatkan menjadi 220, sedangkan untuk V outputnya itu 155 volt tegangan yang dihasilkan, sedangkan untuk V SCR nya itu sama dengan 0,68 volt pada SCR. Selanjutnya kita akan membuat perbandingan dari percobaan ini. Karena ini adalah percobaan penyaras tengah gelombang, jadi yang pertama itu ada sudut penyalaan dari 10 hingga 180 derajat listrik. Untuk mengambil sampel yang berbeda, kita mencoba di 170 dan 180 derajat listrik. Kita langsung ke simulasi, berarti yang kita ubah adalah pada gating. Jadi 170 per 180 derajat listrik.
Jika sudah, kita langsung lanjutkan simulasi. Berikut merupakan sinyal kontrol yang dihasilkan dari derajat listrik 170/180 derajat listrik. Di saat tegangan input memberikan tegangan positif, output yang dihasilkan itu naik sedikit, lalu datar lagi kembali. Sedangkan untuk tegangan SCR-nya juga terjadi hal yang sama dengan V output. Dan dapat kita melihat dari data steady state pengukurannya. Untuk tegangan inputnya masih tetap 220 volt. Sedangkan untuk V outputnya itu adalah 5,1 volt. Sedangkan untuk VSCR-nya itu 0,16 volt. Jadi fungsi dari percobaan ini, jadi SCR di sini, dimana semakin tinggi derajat listrik yang diberikan pada SCR, maka tegangan output yang dihasilkan itu akan semakin turun. Sedangkan cara kerja dari rangkaian itu sendiri adalah saat arus positif mengalir ke SCR ini, dia akan membuka jalur. Saat SCR aktif, tegangan positif akan dialirkan ke beban. Nah, setelah itu beban akan kembali dari beban akan mengalirkan arus kembali ke power supply. Itu merupakan percobaan penyaras tengah gelombang. Selanjutnya kita akan ke percobaan penyaras tengah gelombang yang tanpa kapasitor. Di percobaan berikutnya kita akan percobaan 2 ke tabel 1.2, yaitu percobaan 2 dengan kapasitor. Untuk yang berikutnya kita akan menggunakan kapasitor. Nah, di percobaan kali ini kita akan menambahkan 1 buah kapasitor. Nah, di percobaan kali ini kapasitor yang digunakan itu di tabel 1.2, kapasitor yang digunakan itu bervariasi mulai dari 2200 mikrofarad hingga 330, mulai dari 2200 milifarad hingga 330 mikrofarad. Untuk mempercepat simulasi, kita langsung ke percobaan. Yang pertama kita menggunakan 2200 milifarad. Tampilkan. Kita run simulasi. Lalu output, lalu VSCR. Nah, dapat dilihat dari sinyal kontrol yang dihasilkan saat tegangan input memberikan arus positif, pada V output itu menjadi tidak terbaca
tegangan. Tapi saat tegangan yang negatif, terdapat tegangan output yang dihasilkan. Begitu juga pada SCR. Pada waktu 0,1 detik, tegangan juga terdapat pada VSCR, yaitu 0,8 volt. Dan kita melanjutkan untuk menggunakan kapasitor yang 330 mikrofarad sebagai perbandingan dari video ini. Kita mengganti dari nilai kapasitornya. Kita menggunakan 330 mikrofarad. Selanjutnya kita run simulasi. Dapat dilihat saat kapasitor yang digunakan bernilai 330 mikrofarad, sinyal tetap sinusoidal, tapi tegangan yang dihasilkan adalah tegangan DC, yaitu lurus seperti ini. Untuk VSCR-nya tetap seperti tadi. Pada selang 2 detik dia akan menimbulkan tegangan pada skala 1 volt. Untuk melihat nilainya, untuk tegangan outputnya tetap masih 220 volt, sedangkan untuk V outputnya atau tegangan yang dihasilkan itu senilai 44,51 volt tegangan DC. Sedangkan untuk VSCR-nya yang dihasilkan adalah 0,16. Itu merupakan perbandingan dari tegangan penyara setengah gelombang. Untuk di percobaan berikutnya, kita akan ke percobaan. Oke, selanjutnya kita masih kepada percobaan 3, yang dimana itu percobaan penyara gelombang penuh. Berikut merupakan rangkaiannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat simulasinya. Yang pertama itu kita menggunakan sudut penyalaan gate 1 dan gate 4, yaitu 45/180 derajat, sedangkan untuk gate 2 dan gate 3 yaitu 180/360 derajat listrik. Kita ke simulasi. Lalu untuk SCR1 dan SCR2 dan SCR3 nya itu 180/360 derajat listrik. Lalu kita akan merankan simulasi. V1, lalu V2, lalu V3,
V input, berikutnya itu V output. Ini merupakan itu percobaan penyalaan gelombang penuh tanpa kapasitor. Dapat dilihat sinyal kontrol yang dihasilkan untuk V1 sampai V4. Untuk V1 dan V4 itu sama, SCR-nya sama, jadi hasil yang gelombang sinyal kontrol yang dihasilkan pun sama. Begitu juga dengan V2 dan V3. Sedangkan untuk V output ini merupakan gelombang yang dihasilkan. Saat V1 dan V2 itu positif, maka pada V output juga terdapat gelombang positif. Sedangkan pada V2 dan V3 itu tidak terdapat gelombang atau tidak ada tegangan. Sedangkan saat V2 dan V3 itu aktif atau on, pada V output juga ada gelombang, yaitu berarti dia aktif. Selanjutnya untuk membandingkan percobaan ini, kita ke sudut penyalaan 0/180 untuk gate 1 dan gate 4, dan gate 2 dan gate 3 itu 180/360. Untuk switching pointnya atau drop listriknya itu 0. Untuk SCR1 dan SCR4 0. Lalu kita run simulasi. Dapat dilihat juga pada gate 1 dan gate 2 itu saat penyalaan, saat derajat listriknya itu 0 sampai dengan 180 derajat listrik, dan V4 juga sama. Sedangkan pada V2 dan V3 180/360 derajat listrik. Saat di SCR1 dan SCR2 itu terdapat gelombang positif, pada SCR2 dan SCR3 itu tidak terdapat gelombang atau minus. Sedangkan saat SCR1 dan SCR4 itu minus atau tidak ada tegangan, sedangkan pada SCR2 dan 3 itu terdapat tegangan atau bernilai positif. Dan pada tegangan output juga terdapat gelombang pada setiap titiknya, yang mengartikan bahwa tegangan itu stabil pada tegangan yang dihasilkan itu stabil. Ini merupakan percobaan penyalaan gelombang penuh tanpa kapasitor. Berikutnya kita akan ke percobaan dengan menggunakan kapasitor, dengan kapasitor yang bernilai 330 mikrofarad. Kita ke PSIM, kita tinggal menambahkan kapasitor, lalu kita pasang ke sini, lalu kita sambungkan. Dan untuk nilai dari kapasitor itu sendiri bernilai
330 mikrofarad. Seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Ini merupakan sinyal kontra yang dihasilkan pada output yang dihasilkan itu saat menggunakan kapasitor menjadi DC atau lurus seperti ini. Nah, untuk RMS-nya untuk masing-masing VSCR itu tegangan itu sama. Sedangkan untuk V inputnya itu 220 volt, sedangkan untuk V outputnya itu atau tegangan keluar yang dihasilkan bernilai 300 volt. Jadi fungsinya di sini menambah kapasitor sini untuk menaikkan tegangan pada hasil output yang dihasilkan. Sedangkan dari cara rangkaian kerja itu sendiri, saat tegangan positif diberikan pada SCR1, SCR2 akan mengalirkan tegangan ke beban, sedangkan pada SCR2 akan tertutup jalurnya. Lalu dari beban akan mengalirkan arus ke SCR4. Dikarenakan jalur dari SCR3 akan ditutup, SCR4 akan mengalirkan arus ke power supply. Arus akan dikembalikan ke power supply. Nah, selanjutnya tegangan minus akan ke SCR2. Dikarenakan pada SCR1 akan ditutup jalurnya, maka arus akan mengalir ke beban. Lalu pada beban akan mengalirkan arus ke SCR3. Dikarenakan pada SCR4 akan tertutup jalurnya untuk tidak mengalir ke sini, jadi SCR4 akan mengalirkan arus ke power supply kembali. Sekian dari percobaan 3. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan.